Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-73 ini, dengan para pemain, Naryo sebagai Bocah Pradata, Suryadin sebagai Tranggana, Anas Sambayan sebagai Nyai Salindri, Margaret sebagai Kensiwi Naraswari, Yoko sebagai Haryo Panumping, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Iwan Dahlan sebagai Maisa Beranjangan, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Bocah Pradata dan Tranggana kelihatan masih menggigil, merasakan hawa dingin yang dikeluarkan oleh ajian Astanendra. Tetapi rupanya keduanya tidak tinggal diam menerima hal itu. Kemudian dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Bocah Pradata dan Tranggana jungkir balik ke belakang. Dan setelah itu, keduanya sekarang memasang kuda-kuda yang sama untuk melawan ajian yang dilontarkan Nyai Salindri. Sambil memejamkan matanya, dari telapak tangan kedua tokoh setengah tua ini mengepulah asap keputih-putihan. Sementara itu, Nyai Salindri yang melihat musuhnya akan menyerang, dia pun bersiap-siap sambil merapal ajian Astanendra tahap akhir. Ingsun nadekaji Astanendra bakal lebur sakabehing ratu. Tumrapul lan dadi lantaran Astanendra. Astane kang diabut nyawa tumrap sedulur ing keblat papat limo pancar limoto bebehan hawa songo lebur ketiban Astanendra lebur dadi awu. Beberapa saat menyiapkan ajiannya masing-masing. Tak lama kemudian, ketiganya pun melesat dengan cepatnya. Benturan keras pun terjadi. Tubuh Bocah Pradata dan Tranggana terlempar beberapa tombak, sementara tubuh Nyai Salindri terlempar cukup jauh. Rupanya dua kekuatan yang tergabung menjadi satu itu cukup berat untuk dilawan oleh Nyai Salindri. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Nyai Salindri mencoba untuk bangkit kembali. Sementara dia sekarang tepat berada di bibir jurang. Dengan separuh kekuatan yang masih berada di tubuhnya, perlahan Nyai Salindri bangkit. Tapi baru saja dia akan berdiri, tiba-tiba tubuhnya roboh, jatuh ke jurang air terjun. Pradata, lihat! Kurang ajar. Rupanya masih ada saja orang yang mau menolong perempuan renta itu. Keparat! Mau unjuk gigi rupanya manusia itu. Pradata! Awas pisau terbang! Sial, kita terlambat. Dia masuk ke rimbunan pepohonan itu. Rupanya masih mempunyai nasib mujur juga nenek keparat itu. Tranggana, lihatlah pisau yang kutangkap tadi. Rupanya kuda pandang yang menolong Nyai Salindri. Keparat juga orang itu. Selalu saja ingin campur tangan. Lagi pula apa untungnya kuda bandang menolong nenek renta itu? Barangkali manusia bodoh itu mengharapkan kecantikan palsu Nyai Salindri. Sekarang biarlah dia lolos dari tanganku. Tapi nanti suatu saat dia harus mampus di tanganku. Nyai Salindri! Tunggulah nanti pembalasanku. Sudahlah Pradata, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini.
Atau kalau kau setuju, lebih baik kita kejar lagi kuda bandang. Nanti dulu, Tranggana. Kakiku tiba-tiba saja terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Aku benar-benar merasa iba dengan nasib yang menimpa anakku. Oh, Hesti Rajasa. Sungguh malang sekali nasibmu, nak. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku akan membalas sakit hatimu. Nyai Salindri harus mati di tanganku. Pradata, ayolah. Jangan kau sesali lagi peristiwa yang sudah terjadi. Ini sudah nasib Hesti Rajasa. Sekarang yang penting kita harus mencari dia. Nyai Salindri harus bertanggung jawab atas kematian Hesti Rajasa dan para Jigading. Ayo! Akhirnya, dengan rasa berat, bocah Pradata pun meninggalkan tempat itu. Keduanya melesat menuju tempat di mana Nyai Salindri dilarikan seseorang. Matahari terus beringsut dari tempatnya. Cahayanya menyiram pucuk-pucuk daun dan pepohonan yang ada di wilayah Kambang Ayun. Sementara Ken Siwi Nareswari dan Haryo Panumping pamannya kelihatan belum beranjak dari atas batang pohon itu. Keduanya nampak masih berbicara mengenai peristiwa tadi. Paman, benarkah orang yang menolong Nyai Salindri itu adalah kuda bandang? Oh, entahlah. Soalnya Paman belum tahu siapa kuda bandang itu. Paman hanya mengenal dia dari orang-orang yang sering membicarakan dia. Menurut yang kudengar, kuda bandang adalah seorang tokoh dari dunia kanuragan yang namanya dapat disejajarkan dengan ayahmu, Ki Ageng Pesanggaran. Kuda bandang itu orangnya misterius. Kecepatan bergeraknya pun sangat luar biasa. Apakah karena misterius dan kecepatannya yang luar biasa itu membuat orang-orang tidak ada yang mengenal siapa dia? Ya, benar. Ayahmu pun aku rasa belum tahu. Atau belum mengenal wajahnya. Ternyata orang-orang yang datang ke tempat ini adalah para tokoh yang hebat. Kelihatannya ayah cukup menanggung beban berat untuk menghadapi mereka, Paman. Ya, aku pun berpikir demikian, Gensi. Lalu, apakah ayah nanti sanggup menghadapi mereka, Paman? Entahlah. Tetapi yang jelas, ayahmu pasti akan kewalahan menghadapi mereka. Oh, kasihan sekali ayah, Paman. Paman, bagaimana? Apakah kita akan turun dari atas pohon ini? Oh, aku rasa tidak usah, Kensiwi. Tempat kita di atas pohon ini, Paman rasa lebih baik daripada kita berada di bawah sana. Apakah kita berada di atas pohon ini sampai nanti malam? Iya. Kita berada di sini sampai bulan purnama nanti malam menjelang. Batang pohon ini toh cukup besar. Kita dapat istirahat di sini tanpa harus khawatir dengan orang-orang yang akan melihat air terjun itu. Iya, baiklah. Kalau menurut Paman tempat ini cukup baik untuk istirahat. Waktu terus merayap, tanpa terasa matahari telah berada di atas kepala. Ketika keduanya tengah berbicara, tiba-tiba saja Ken Siwi dan Haryo Panumping terkejut melihat seseorang melangkah akan melewati bawah pohon yang mereka tempati. Benar saja apa yang dikatakan Ken Siwi Nareswari.
orang itu sekarang berdiri di bawah pohon, di mana Haryo Panumping dan Ken Siwi berada di atasnya. Keduanya akhirnya tidak berkata-kata lagi. Yang terdengar hanyalah debaran yang tertahan. Perlahan Ken Siwi dan Haryo Panumping menarik nafas panjang. Apakah orang itu mengetahui bahwa aku dan Paman berada di atas? Kalau dia tidak mengetahuinya, lantas apa yang akan dilakukannya? Sebaiknya aku berhati-hati saja. Siapa tahu dia bermaksud buruk padaku. Paman, Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? sebaiknya waspada saja, Ken Siwi. Sepertinya dia tidak bermaksud buruk pada kita. Oh, lihat Paman. Orang itu melukai batang pohon ini dengan jari-jarinya. Sepertinya jari-jari itu terbenam ke dalam batang pohon, Paman. Tenanglah, Ken Siwi. Jangan membuat hal-hal yang mencurigakan. Paman, orang itu sekarang pergi. Gerakannya sangat cepat sekali. Kelihatannya dia memang tokoh sakti. Paman pun melihat apa yang dilakukannya tadi, Ken Siwi. Paman tahu apa maksud dari orang itu melukai batang pohon ini? Aku tidak tahu. Tapi kita lihat saja nanti perkembangannya. Melihat dari caranya, sepertinya orang itu mengetahui bahwa kita berada di sini. Ada apa, Paman? Kau lihatlah daun-daun di pohon ini. Gila. Tiba-tiba saja daun-daun pohon ini menguning dengan cepat. Apa sebenarnya yang dilakukan orang tadi, Paman? Ken Siwi, sebaiknya kita turun saja. Ken Siwi, lihat ini. Gila. Luar biasa sekali, Paman. Lubang bekas tusukan jari-jari orang itu cukup dalam. Baru hanya dengan tusukan jari-jarinya saja, daun-daun pohon ini rontok menguning dan hampir mati. Apalagi dia melakukan sesuatu, mungkin akan lebih dari ini. Bodoh sekali aku ini. Aku baru ingat. Ya, orang itu adalah Sabalangit. Sabalangit? Ya, Sabalangit. Ajian yang digunakan merontokkan daun-daun pohon ini bernama Wajah Taksaka. Wajah artinya besi atau gigi, dan Taksaka adalah racun dari ular terbang. Paman sendiri tidak tahu kebenarannya tentang ular terbang itu. Tapi yang jelas, Taksaka adalah racun ular terbang. Kalau begitu, Wajah Taksaka adalah gigitan racun ular terbang? Ya, begitulah. Semula Paman mengira ajian itu telah punah. Karena ajian itu termasuk ajian yang langka. Tapi ternyata tidak. Bahkan masih saja ada orang yang menguasainya. Kelihatannya semakin jelas saja, Paman, bahwa air suci itu bakal jadi ajang perebutan tokoh-tokoh sakti. Ya. Dan orang yang paling berat untuk dihadapi adalah Ki Sabalangit. Mudah-mudahan saja jika ayahmu menghadapi para tokoh sakti, mendapatkan perlindungan dari Sang Hyang Agung. Iya, saya pun berharap demikian, Paman. Matahari terus merayap meninggalkan tempatnya, dan sekarang benda berwarna kuning kemerah-merahan itu berada di ujung senja. Cahaya jingga mulai mewarnai langit barat. Sementara itu, gemuruh air terjun di Kambang Ayung masih terdengar membelah senja. Dan Ki Ageng Pesanggaran, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, serta Mahesa Beranjangan masih berada di tengah. Kelihatannya ayah gelisah sekali. Baru kali ini saya melihat ayah seperti ini. Kalau boleh saya tahu,
Apa yang ayah pikirkan? Aku begitu mengkhawatirkan bulan purnama nanti malam. Karena aku yakin di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah. Dan ini sangat sulit sekali untuk dicegah. Lalu, kenapa kehadiran ayah di tempat ini seolah-olah sangat menentukan? Iya, karena kehadiran ayah di sini tidak seperti para tokoh lain yang berniat memiliki air suci itu. Dan lagi pula, ayalah orang yang mampu menampakkan air terjun itu. Kalau saja ayah tidak berada di sini, mungkin air suci itu akan jatuh ke tangan tokoh-tokoh sesat. Kalau saja mereka sampai meminum air suci itu, maka dunia akan semakin terancam. Ayah, tapi bukankah dengan kehadiran ayah di tempat ini, sama saja akan membahayakan diri ayah? Saya khawatir, jika ayah berhadapan dengan para tokoh sesat, ayah akan mengalami hal yang buruk. Jangan asik. Semua yang menentukan adalah Sang Hyang Agung. Sekarang kau pun sudah berada di tempat ini. Satu pinta ayah. Apapun yang bakal terjadi, ayah harap kau mau menerimanya. Dan jangan kau pedulikan nasib ayah. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab ayah. Iya, baiklah ayah. Beranjangan, ayahmu merasa mempunyai tanggung jawab yang besar. Sekalipun hal itu bukanlah perintah dari siapapun, Paman rasa untuk mencegah penyalahan kodrat adalah suatu hal yang terpuji. Ya, berbahaya memang. Seandainya air suci itu jatuh ke tangan tos, apa jadinya nanti ketentraman masyarakat? Mungkin orang itu bisa berbuat semena-mena karena merasa paling hebat. Ya, Paman rasa kau pun tidak usah khawatir dengan apa yang dilakukan ayahmu. Iya, Paman. Saya akan mencoba menerima apa yang akan dilakukan ayah. Bagus. Kakang, apakah kita tidak segera meninggalkan tempat ini saja sebelum malam tiba? Tunggulah sesaat lagi, sampai matahari benar-benar tenggelam. Hari kelihatan semakin condong ke barat. Sinarnya kelihatan mulai suram. Udara yang semula terasa panas oleh terik matahari, perlahan sekarang berubah menjadi dingin dan sejuk. Sementara itu, ketiga tokoh tua masih tetap berada di tempatnya sambil duduk membicarakan peristiwa Kambang Ayun 40 tahun yang lalu. Tetapi lain halnya dengan Mahesa Beranjangan. Hatinya kelihatan masih gelisah. Dia sangat mengkhawatirkan sekali keadaan ayahnya. Sekarang yang merasakan gelisah ternyata bukan ayah saja, tetapi aku pun merasa kegelisahan itu. Aku seakan-akan sudah bisa membayangkan peristiwa yang bakal terjadi dan tidak bisa dihindarkan ini. Sang Hyang Agung, lindungilah ayahku. Kalau sampai ia berada dalam bahaya, aku berharap kau mau menyelamatkan jiwanya. Sebentar lagi malam akan tiba, dan bulan purnama akan muncul. Entah dengan aku sendiri, apa yang aku harus lakukan di tempat ini.
terasa matahari sekarang benar-benar telah tenggelam. Dan perlahan sekali bulan purnama muncul di sisi timur Kambang Ayun. Sementara serangga malam satu persatu mulai bersenandung. Sambil menarik nafas panjang, Ki Ageng Pesanggaran pun bangkit dari tempat duduknya, memandang ke arah munculnya bulan purnama. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.